Hai semuanya, pernahkah kamu melihat orang yang tetap santai, bahkan saat dunia di sekelilingnya seperti mau runtuh? Rasanya aneh ya, kita mungkin panik, stres, mondar-mandir tidak karuan, sementara mereka duduk tenang seolah tidak ada apa-apa. Sebenarnya, ada banyak alasan kenapa beberapa orang bisa tetap kalem di tengah badai, dan ini bukan hanya soal keberuntungan atau terlahir dengan sifat tenang. Ada semacam rahasia yang bisa kita pelajari yang membuat mereka mampu melewati krisis tanpa harus kehilangan akal sehat. Ini bukan berarti mereka tidak merasa takut atau cemas, tapi cara mereka mengelola perasaan itu yang berbeda. Salah satu kunci utama adalah kemampuan untuk menerima kenyataan. Kedengarannya sepele, tapi ini penting banget. Saat krisis datang, reaksi pertama kita seringkali adalah menolak, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Kita denial, tidak mau percaya bahwa hal buruk benar-benar terjadi. Nah, orang-orang yang tetap tenang ini biasanya lebih cepat dalam proses menerima. Mereka tidak buang-buang energi untuk berharap sesuatu yang sudah terjadi, tidak terjadi. Sebaliknya, mereka bilang ke diri sendiri, "Oke, ini sudah terjadi. Sekarang, apa yang bisa saya lakukan?" Dengan menerima, mereka bisa fokus pada solusi, bukan terjebak dalam penyesalan atau keputusasaan. Ini seperti kalau kamu lagi jalan terus tiba-tiba kehujanan. Kamu bisa kesal, teriak-teriak, atau kamu bisa langsung cari payung atau tempat berteduh. Pilihan kedua jelas lebih efektif, kan? Selain itu, orang-orang yang tenang di tengah krisis seringkali punya perspektif yang lebih luas. Mereka tidak melihat krisis sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai salah satu bagian dari perjalanan hidup. Mereka tahu bahwa hidup itu penuh dengan pasang surut, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Krisis ini hanyalah salah satu turunan dalam perjalanan yang panjang. Mereka juga seringkali bisa melihat krisis sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Mungkin ini kesempatan untuk menemukan kekuatan diri yang tidak pernah mereka tahu ada, atau untuk mengubah sesuatu yang selama ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, saat pandemi melanda, banyak orang yang kehilangan pekerjaan merasa hancur. Tapi ada juga yang justru melihat ini sebagai dorongan untuk mulai usaha sendiri atau belajar skill baru yang lebih relevan dengan kondisi sekarang. Jadi, krisis ini justru jadi titik balik positif bagi mereka. Lalu, kontrol emosi yang baik juga memegang peranan penting. Bukan berarti mereka tidak merasakan emosi negatif sama sekali. Tentu saja mereka merasa takut, cemas, atau sedih. Tapi bedanya, mereka tidak membiarkan emosi itu mengendalikan diri mereka. Mereka tahu bagaimana mengenali emosi itu, memprosesnya, dan kemudian melepaskannya agar tidak berlarut-larut. Mereka mungkin punya teknik-teknik sendiri, seperti meditasi, latihan pernapasan, atau sekadar menulis jurnal untuk mengeluarkan semua perasaan yang berkecamuk di dada. Ini seperti kamu punya botol berisi air kotor. Kalau kamu cuma mendiamkannya, kotorannya akan tetap di dalam. Tapi kalau kamu kocok-kocok, lalu perlahan buang airnya dan isi dengan air bersih, botol itu akan bersih lagi. Emosi juga begitu, perlu diolah dan dilepaskan. Faktor lainnya adalah memiliki tujuan atau nilai yang kuat. Orang-orang yang punya pegangan hidup yang jelas, punya alasan kenapa mereka ada, cenderung lebih tangguh menghadapi cobaan. Mereka tahu apa yang penting bagi mereka, dan ini menjadi semacam kompas yang membimbing mereka saat badai menerjang. Ketika krisis datang, mereka tidak mudah goyah karena mereka punya sesuatu yang lebih besar untuk diperjuangkan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah yang sedang mereka hadapi. Ini bisa berupa keluarga, komunitas, pekerjaan yang mereka cintai, atau bahkan keyakinan spiritual. Ada semacam jangkar yang membuat mereka tidak terombang-ambing. Tidak bisa dipungkiri, pengalaman masa lalu juga membentuk ketahanan seseorang.
Orang yang pernah melewati krisis sebelumnya dan berhasil melewatinya cenderung lebih percaya diri menghadapi krisis berikutnya. Mereka sudah tahu rasanya jatuh dan bangkit lagi, sehingga mereka punya semacam bukti bahwa mereka mampu mengatasi kesulitan. Setiap krisis yang berhasil mereka lalui menjadi pelajaran berharga, membangun mental yang lebih kuat. Ini mirip seperti otot yang dilatih. Semakin sering dilatih, semakin kuat otot itu. Begitu juga dengan mental, semakin sering dihadapkan pada tantangan dan berhasil diatasi, semakin tangguh mentalnya. Selain itu, dukungan sosial yang kuat juga menjadi faktor krusial. Orang-orang yang punya keluarga, teman, atau komunitas yang mendukung mereka cenderung lebih mudah melewati masa sulit. Mereka tahu ada orang-orang yang bisa mereka ajak bicara, yang bisa memberi semangat, atau sekadar mendengarkan keluh kesah mereka. Rasa terhubung dengan orang lain ini memberikan rasa aman dan mengurangi beban yang dirasakan. Kita ini makhluk sosial, dan manusia memang butuh interaksi dan dukungan dari sesama. Saat merasa tidak sendiri, beban terasa lebih ringan. Ini seperti kalau kamu lagi mengangkat barang berat. Kalau sendirian, pasti sulit. Tapi kalau dibantu banyak orang, jadi terasa gampang. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang bisa dikontrol. Dalam krisis, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, ekonomi global, atau keputusan pemerintah. Orang-orang yang tetap tenang paham betul batasan ini. Mereka tidak membuang-buang energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Sebaliknya, mereka mengalihkan fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa mereka pengaruhi, sekecil apapun itu. Misalnya, saat listrik padam, mereka tidak panik atau marah-marah. Mereka langsung berpikir, "Oke, apa yang bisa saya lakukan? Nyalakan lilin, cari senter, atau cek persediaan makanan." Mereka berfokus pada tindakan konkret yang bisa mereka ambil, bukan pada kekecewaan terhadap situasi. Jadi, ketenangan di tengah krisis itu bukan bawaan lahir yang eksklusif dimiliki segelintir orang saja. Itu adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor, mulai dari cara pandang, kontrol emosi, pengalaman, hingga dukungan dari lingkungan sekitar. Semua ini bisa dipelajari dan dilatih. Kita semua bisa menjadi lebih tangguh dalam menghadapi badai kehidupan, asalkan kita mau belajar dan berusaha. Karena pada akhirnya, hidup itu akan selalu penuh dengan kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang menguji. Yang membedakan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap kejutan-kejutan itu.